Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh PO terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas semua apresiasinya ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh ya, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, linknya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang ya. Ini kemarin di Facebook rame lagi ini ya, karena videoku yang menjelaskan tentang inilah jalan yang lurus itu ya, yang itu bercerita tentang Kanjeng Nabi Isa atau Yesus, dicolong dan dipotong terus diunggah ke Facebook. Kalau sudah ke Facebook terus biasanya itu lari ke Instagram ya, Instagram. Dan kemarin ada saja yang konfirmasi ke aku, tuh repot. Ya itulah dunia virtual ya. Kalau sudah kita lepas ke publik dia menjadi liar. Makanya sebetulnya kesadaran virtual itu juga harus ada. Ya. Maksudnya begini, ketika ada sesuatu yang aneh dari suatu video, nggak mungkin dah kalau begini. Nah, itu kamu konfirmasi ke sosok yang ada di video itu, yang videonya dipotong. Apalagi kamu lihat tidak utuh, ya, mesti itu sudah dibelokkan anunya, pesannya. Bayangkan kajian-kajian kita itu kan berseri, ya, meskipun yang nggak berseri juga ada, tapi kan kebanyakan berseri ya. Satu serinya itu 1 jaman. Kalau dia kemarin ada yang 5 seri, berarti 5 jam. Tiba-tiba hanya dia potong beberapa menit saja. Penjelasan yang harusnya diikuti selama 5 jam ya, dia ambil beberapa menit saja. Apakah yang beberapa menit ini sudah cukup untuk menjadi perwakilan dari yang 5 jam itu? 5 kali 60 berapa? 360 menit dibanding hanya beberapa menit. 30 ya, 300 menit ya, 300 menit. Kalau 5 jam berarti kan ini 5 dikali 60 menitan ya. Terus hanya diwakili hanya yang beberapa menit itu, apakah sudah gini? Kalau uji statistik itu ada N besar, ada N kecil. N besar itu populasi, N kecilnya sampel gitu loh. Berapa sebetulnya sampel yang diizinkan untuk mewakili populasi? Berapa N kecil yang diizinkan untuk mewakili N besar gitu loh. Nah, dari yang 5 jam ini ya dikali 60 menit kan, itu apa? Itu N besarnya. Apakah sudah signifikan hanya diwakili oleh N kecil yang ada berapa menit itu? Yang gue maksud, makanya belajar statistik itu juga perlu ya, supaya kalian ngerti. Kan enggak apa ya, enggak sesuai gitu loh.
Makanya kesadaran virtual itu harus ada. Dia bilang, oh nggak mungkin ini diedit, dipotong-potong, jadi informasinya keliru, nggak seperti yang mau disampaikan. Harusnya begitu, ya. Cuman ya gimana lagi, semua semangat belajarnya itu masih rendah, ya. Dan bajingannya nggak berhenti-berhenti, ya. Dan dia pintar, video itu sedikit digelapkan sama dia, juga nggak tahu gimana caranya ya. Padahal itu aslinya videonya itu terang. Terus dibikin seperti film lama gitu loh, seperti remang-remang gitu. Ya sekarang anak-anak kan semakin canggih ya, aku juga nggak ngerti yang gitu-gituan. Dan seperti biasanya kalau sudah masuk ke Facebook, kayak nonton orang banyak itu. Terus nanti beralih ke Instagram, wah tambah kacau lagi. Graito? Itu ditutup tuh. Bentar, minum dulu ya. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pintunya dibuka nggak apa-apa biar terang. Ya, itulah ya. Makanya aku terus ulang-ulang terus, tapi yang malingnya juga terus juga. Gak mau berhenti. Ya, ya sudahlah, aku menyerahkan kepada kalian semuanya harus bijak dalam menghadapi dunia virtual. Ya, tapi intinya aku tidak pernah memberikan izin untuk kepada siapapun. Setidaknya belum ya, untuk saat ini belum. Bila ada yang mau mengambil video dari channel ini gitu ya. Dulu ada yang minta izin, aku bilang tolong janganlah, itu channelnya masih dalam proses pertumbuhan, bukan channel yang sudah terkenal, sudah seperti channel-channel lain gitu. Nanti terus kalau kamu ambil terus bagaimana dia bisa tumbuh gitu. Dulu ada yang dari saudara kita Islam sendiri, tapi dia mintanya dengan tidak main colong gitu aja, dia izin dulu, dan setelah aku tanya ternyata dia bukan nganu. Jadi ada seseorang mungkin bosnya gitu ya, pingin mengunggah ulang video-videoku, dia suruh ya stafnya atau apa gitu. Orangnya bagus, minta izin gini-gini. Setelah aku jelaskan akhirnya dia mengerti bahwa channel ini masih dalam pertumbuhan gitu kan, gini ya. Tapi sekarang pun kalau misalkan dia minta, aku tetap nggak kasih. Karena nanti itu salah satu itu ada yang di grounded sama YouTube. Makanya ketika aku menghandle kasus pemurtatan 2 putri kemarin itu, kan aku nggak muat itu. Yang muat kan yang unggah itu Ayah Sophia. Ya, karena aku nggak shot. Jadi kalau ada satu peristiwa di-shot oleh satu kamera yang sama, dimuat di 2 channel, itu nanti salah satunya bisa di-grounded sama YouTube. Maka aku sekarang nggak berani, hati-hati. Tapi kalau satu peristiwa yang sama, di-shot dengan 2 kamera yang berbeda, dan semuanya ngunggah, nah itu nggak masalah. Seperti peristiwa waktu debat kemarin di Jakarta, itu enggak masalah karena Ayah Sophia nge-shot sendiri, aku nge-shot sendiri. Terus Ayah Sophia unggah, setelah itu Ayah Sophia live, nggak salah saat itu ya. Dia ngunggah dan aku juga ngunggah. Itu enggak apa-apa. Karena kameranya 2 terpisah. Tapi kalau kamera 1 itu bisa di-grounded. Nah, makanya seandainya pun sekarang ada salah satu lembaga minta mau mengambil video-videoku untuk mereka re-upload gitu, mungkin aku ya enggak kasih juga. Dikhawatirkan seperti itu karena kan dia produk dari satu kamera gitu. Ya. Haus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. YouTube itu kan seperti mesin, jadi nggak bisa dinegosiasi. Ya. Makanya sekarang aku ingatkan, pastikan komen-komen yang masuk itu, yang kamu tulis itu benar-benar
bersih, artinya bukan sampah. Ya. Kalau sampah kan ya harus dibersihkan gitu. Jadi pastikan komen-komen yang kan itu sama YouTube di atas sudah dikasih peringatan itu toh. Ya otaknya dipakai. Kalau mau komen tuh dibaca dulu peringatannya itu. Yang santun, yang gimana gitu kan aku nggak hafal sih ya. Tapi intinya kan YouTube sendiri loh punya aturan main, apalagi gue yang punya channel. Gitu loh. Nah, makanya pastikan komenmu itu bukan sampah supaya nanti nggak diselesaikan sama YouTube. Ya. Kemudian terima kasih kepada kalian semuanya yang telah memberikan doa-doa baik dipanjatkan kepada Gusti Allah Agung untukku dan keluarga, dan aku juga mendoakan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan bagi saudara-saudaraku yang mendoakannya. Sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Kita lanjutkan ya kajian kita, belum selesai itu. Apakah Kristen Tauhid juga Islam? Ya. Apakah Kristen Tauhid juga Islam? Kita masuk seri yang ke-6 ya. Seri yang ke-6. Kemarin aku sudah jelaskan ya, syahadat ya. Ada satu syahadat ya. Terus ada lagi sholat ya, sholat. Sepertinya dua ini yang perlu mendapatkan stressing ya. Nanti kalau untuk zakat, haji dan puasa itu ya anulah ya, sudah pada ngerti, artinya tidak begitu perlu untuk mendapatkan stressing. Tapi kalau kalian mau tanya juga boleh ya. Kita masih berkutat di syahadah ini. Ya, momoy. Ya. Kita masih berkutat di syahadah ini ya, tentang kesaksian. Aku ya review juga. Nanti kesaksian itu ada yang disebut dengan saksi ya, saksi ahli ya, saksi ahli dan saksi fakta ya, saksi fakta. Ini sama-sama pakai mata, tapi ini mata yang digunakan mata pikir ya. Ini mata dohir ini. Jadi kalau ini menggunakan mata pikir, otaknya bekerja berdasarkan keilmuan yang dia miliki. Ini mata dohir. Ya, ini mata pikir, ini mata dohir. Ya, oke, sampai di sana penjelasannya kemarin ya. Oke, ini kesaksian. Jadi kamu kalau ditanya sama saudaramu, ngerti, kamu itu bersaksi palsu kah? Enggak. Terus kapan kamu ketemu Allah, kapan ketemu Rasulullah? Kok kamu dalam syahadatmu, dalam kesaksianmu, aku bersaksi tiada ilah selain Allah dan kanjeng Nabi Muhammad itu utusan Allah. Atau kanjeng Nabi Muhammad itu Rasulullah. Kapan ketemu? Kan ada dua personal di sini kan, makanya disebut syahadatain, dua syahadat, dua kesaksian. Ya, kamu setelah ngaji di sini harus bisa jawab, jangan goblok gitu loh. Siapa bilang saksi palsu? Kamu mau tahu saya menyaksikan kapan dan di mana bisa. Detik ini pun saya bisa menyaksikan. Harus gitu kamu ngomongnya. Nah, nanti
Yang disaksikan tuh apanya? Ya. Itu apanya yang disaksikan? Apa, dan dia termasuk pakai metodologi yang mana? Atau instrumennya mana? Tanya sama dia. Karena banyak orang terjebak itu di saksi fakta. Ini kan hukum positif yang sudah aku jelaskan kemarin. Orang terjebak di saksi fakta karena pendekatannya materialis. Seperti Allah telah menjadi manusia. Bagaimana Allah mau menjadi manusia? Allah menjadi manusia itu bisa, tapi dia tidak mau. Karena dia kados, transenden. Ya. Kalau kita kan imanen. Jadi yang transenden itu maha kuasa. Jadi dia maha bisa. Tapi masalahnya mau apa enggak? Sesuatu itu bisa terjadi kalau ada dua syarat, bisa dan mau. Gue mau naik haji, mau. Tapi gue nggak bisa. Karena apa? Duitnya kagak ada. Kan nggak terjadi. Atau sebaliknya, gue bisa naik haji karena gue ada duit. Tapi sampai saat ini gue belum ada kemauan atau gue belum mau. Nah, berarti kan nggak terjadi. Jadi sebuah ibadah yang namanya haji itu bisa terjadi kalau ada ya kemauan dan kemampuan. Mampu ini hubungannya nanti bisa, kuasa. Nah, di situ. Allah itu bisa jadi apa saja. Bisa. Masalahnya dia mau atau enggak gitu loh. Kan biasanya kita kan mau dijebak dengan pertanyaan orang-orang yang ateis ya. Bisa enggak Allah itu, Tuhan itu menciptakan batu yang tidak kuat diangkatnya? Kan gue sudah pernah cerita ketika gue ngasih kajian mahasiswa-mahasiswa itu kan, dan mahasiswanya itu banyak yang sudah out of date ya, tapi belum kena DO, tua-tua. Harusnya sudah selesai tapi belum selesai juga. Ya, kan pernah diajukan pertanyaan ke Gus Beti ketika menjelaskan tentang keabsolutan Tuhan. Bisa nggak Tuhan itu menciptakan batu yang tidak kuat diangkatnya? Itu kalau kamu nggak ngerti, kamu serba salah. Kalau kamu bilang nggak bisa, katanya dia maha kuasa. Kalau katanya dia kuasa, ternyata dia nggak kuat ngangkat batu. Itu pertanyaan yang menjebak. Logika-logika kamu itu kalau nggak cukup untuk mengimbangi jebakan-jebakan pemikiran ateis seperti itu, ya kamu nyungsep. Maka kamu harus tahu bahwa sebuah peristiwa terjadi atas dua syarat, yaitu mau dan mampu. Gitu loh ya. Jadi dalam konsep agama-agama samawi tidak ada yang namanya jadi-jadian. YHWH ya tetap YHWH, Allah ya tetap Allah, tidak ada Allah yang menjadi manusia. Repotnya teman-teman Kristen, khususnya yang Tritunggal dan Oneness ya, beda yang tauhid. Itu Allahnya menjadi Allah jadi-jadian, Allah menjadi manusia. Nanti berkelit lagi, itu jangan dilihat Yesus itu manusia menjadi Allah, karena manusia tidak akan bisa menjadi Allah. Iya benar memang. Tapi kamu harus tahu juga, karena nanti dia pakai begini, itu adalah Allah yang menjadi manusia. Maka jawab, tidak akan pernah mau Allah menjadi manusia. Bisanya bisa, tapi tidak mau. Karena apa? Karena sudah dijawab di perjanjian lama, hendak dengan siapa aku kau samakan? Kalau di dalam perjanjian terakhir, laisa kamislihi sayun. Kalau dia menjadi manusia dan sama seperti kita, aduh, repot. Sudah jelas perjanjian lama mengatakan, hendak dengan siapa aku kamu samakan. Itu bahasa retorik. Artinya aku ini nggak ada yang nyamai. Maka dia menjadi absolut, tunggal, satu-satunya. Kalau nggak satu-satunya, dia bukan Allah. Dia menjadi relatif gitu loh. Ini otak goblok semua sih kalau diajari.
Alkitab sudah jelas mengatakan, makanya konsep Tritunggal itu satu kali lagi, nggak tahu ini kali yang keberapa, itu melanggar kebenaran logika berpikir dan melanggar informasi Alkitab. Makanya gue kan sudah bikin videonya, Tritunggal itu hidup di dogma, mati di logika. Nah, kesaksian-kesaksian fakta itu tidak mungkin kita bisa menyaksikan yang transenden itu. Karena kita imanen. Maka kesaksian itu nanti hadir dalam nih. Dia menggunakan mata apa? Mata pikir, bukan mata dohir. Makanya lu studi biar gak goblok. Itu loh. Gak ada namanya Allah menjadi manusia itu jadi-jadian, gak ada. Gue tidak bilang Yohanes 1 pasal 1 itu salah ya. Tapi pemahamannya yang salah. Itu loh. Meskipun itu juga diperdebatkan. Karena itu kan pendapatnya. Ada yang mengatakan itu dari Philo ya. Philo ya. Kemudian itu catatan sastranya Philo. Makanya itu kan bahasanya bahasa sastra itu. Dipahami secara literal. Modar gue. Bahasa sastra itu bahasa metafor kok kamu pahami literal. Bapa dan anak itu dalam konteks sastra metafor. Doa Bapa kami yang di surga, bukan Allah itu punya anak dan itu lu jadi anaknya. Secara harafiah enggak begitu. Seperti dia anak mana? Oh, dia anak SMA 2. Jangan otak lu itu SMA 2 punya anak. Dia berenangnya jagoan ya. Ya jelas saja dong dia anak laut kok. Terus lu kira laut beranak? Itulah sebabnya Al-Quran itu menentang habis konsep Allah punya anak. Kalau dipahami secara harafiah. Dulu itu dipahami secara harafiah. Makanya dibantah oleh Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulat. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemarin kan di kajian apa? Konsep Yesusnya kan jadi kacau kalau dia Tuhan. Yesus Tuhan, iya. Yesus dilahirkan Maria, iya. Maria diciptakan Tuhan, iya. Lah, dulu mana? Antara Maria dan Tuhannya. Kacau. Makanya ketidakjujuran itu mungkin satu waktu bisa dilihat sebagai kebenaran karena ditutupi oleh ketidakjujuran lainnya. Tapi satu saat dia akan nampak ketidakjujuran adalah sebuah ketidakjujuran. Tidak mungkin dia akan menjadi kebenaran. Masalahnya hati nurani kita bekerja enggak. Kalau otak lu itu sudah mampet, mati, kena dogma, gunakan hati nuranimu. Nah, kalau kamu orang beragama ya kamu taat terhadap Alkitab, jangan kamu ngatur Alkitab. Ulangan 29 sudah jelas. Ya, bagi Allah itu yang tersembunyi itu bagi Allah, itu milik Allah. Bagi kita sebatas yang Allah nyatakan saja. Kalau Allah nggak nyatakan, jangan. Allah itu nggak pernah dia menyatakan Yesus itu Allah dan Allah itu Yesus. Nggak pernah kok itu kok kamu katakan. Bismillah. Jangan elu ngomong, oh gue menyaksikan Yesus itu apa? Tuhan. Nah, gue pernah lihat kok. Nah, itu fakta dohir. Dia pernah, ya bukan lu lah ya. Cerita orang-orang dulu para murid pernah lihat. Itu fakta dohir. Nah, itu justru membunuh. Karena sesuatu yang bisa dilihat dohir itu pasti bukan YHWH atau bukan Allah. Yang ngomong siapa? Yesus sendiri. Di kitab Yohanes dia bilang, tidak ada yang pernah melihat Allah. Terus ini ada dilihat dengan mata dohir kok diakui sebagai Allah. Mau nggak mengong gue. Ya. Jadi ini. Jadi teman-teman khususnya Islam, otak lu setelah ngaji di sini harus bisa menjelaskan kesaksian. Tapi masalahnya apa yang disaksikan, metodologinya apa yang digunakan. Nah ini memang gue gantung, tidak gue jelaskan. Belum gue jelaskan saat ini. Apa yang disaksikan, metodologinya apa? Jangan lu syahadat ditanya syahadat
palsu, kamu nggak bisa jawab. Oke. Kemarin pada intinya kesaksian itu ada dua ya. Kalau ini kan konteksnya yang disaksikan ya. Apa dua itu? Allah dan Rasulnya. Kalau Allah sampai kapanpun tidak bisa disaksikan dengan dohir. Kalau Rasul bisa, siapa? Para sahabat. Masalahnya Rasul itu juga manusia seperti kita. Dia terikat oleh ruang dan waktu. Tutup usia pada usia yang ke-60-an, 62, 63, 64, sekitar itulah ya kalau dibulatkan. Setelah itu kan tidak ada yang menyaksikan. Seperti kita tidak bisa menyaksikan. Kalau secara dohir. Loh, Kanjeng Nabi sudah kagak ada kok. Gitu. Jadi, kamu kalau menuntut ilmu, kamu harus percaya sama kebenaran akalmu. Kalau kebenaran akalmu aja kamu tolak, bagaimana kamu bisa mendapatkan kebenaran yang sejati? Karena akal itulah instrumen atau rasional, itulah instrumen yang Allah berikan untuk kita mencari kebenaran. Bukan hati, perasaan, itu nanti. Karena rasional itulah yang bisa sebagai radar benar salah, benar salah, benar salah. Kalau hati itu perasaan. Like, dislike, like, dislike, suka, benci, suka, benci, suka, benci. Lah kalau masuk ke hati tanpa kamu didogma ya, otakmu nggak jalan, langsung masuk ke hatimu. Ya kamu jadinya suka, meskipun itu belum tentu benar, belum tentu salah. Harusnya pakai otak dulu, pakai rasio dulu, tentukan dulu itu benar, baru masukkan, simpan ke dalam hatimu. Seperti saranku kalau yang terakhir kan begitu, ya. Simpanlah iman dalam keindahan Islammu di dalam hatimu yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada yang lain. Ya. Sebelum ke hati, ke otak dulu. Makanya kalau gue mentraining ya, TOT, training apa? TOT itu singkatannya apa? Trainer of training gitu kalau nggak salah ya. Itu aku bilang, sekarang otakmu maksimalkan. Perasaan-perasaan tinggal dulu, hati-hati tinggal dulu. Baru aku jelaskan bagaimana Alkitab itu menjelaskan konsep tentang Allah. Itu. Kalau perasaannya masih tetap ya repot. Seperti yang aku bilang, ada misionaris main ke rumah. Bener Pak, Yesus itu bukan Allah, tapi hati saya ini bagaimana? Gue tersenyum dan gue kasihan, iba. Karena apa? Dia sudah terjerat dalam metodologi yang salah. Mencari Tuhan langsung lewat hati, nggak lewat otak dulu. Itu masalahnya. Ya, oke. Gue baca dulu komen yang masuk dari lu semua. Ya, gue ingetin lagi ya. Pastikan kalau komen lu itu bukan sampah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gue sebetulnya ingin menjelaskan hal-hal seperti ini tentang konsep teos itu dalam sebuah acara resmi gitu ya, di sekolah-sekolah teologi itu ya. Ya anggap saja dosen tamu gitu kan, dan kita saling bersahaja saja, saling bersaudara. Seperti tadi gue menjelaskan, gue kan tidak menyudutkan, tidak menyerang, enggak. Ya Alkitabnya memang bilang begitu kok. Ya kalau enggak terima ya bantah sendiri itu Alkitabnya. Gak bisa ada Allah menjadi manusia. Allah kok Allah jadi-jadian. Ya. Oke. Sebentar ya. Gue review dulu. Apakah Kristen Tauhid juga Islam? Seri yang ke-5 kemarin ya. Ini komennya aku baca. Kita sekarang masuk seri yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Kepo mania randu blatung nyimak selalu kawan. Terima kasih. Bapak Ikhwan Tamim 3 merah hatinya ya. Nyimak Gus, salam Isra. Salam Isra juga untuk Bapak Ikhwan Tamim yang punya Tangerang ya, sesepuh kita. Semoga selalu dalam rahman rahim Gusti Allah Agung bersama keluarga ya. Istri, anak, cucu-cucu tercinta.
Kemudian Kang Mas Irfan Al-Akbar masih menyimak dari Kerinci Jambi. Oke, soleha kita Gispati Palu hadir telat Tuan Guru karena kesibukan. Semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Salam Isra buat semuanya. Oke, nggak apa-apa ya, namanya kita masing-masing punya kesibukannya sendiri. Yang penting tetap aja usahakan untuk ngaji ya. Kemudian di Taku-Taku ya, dari Palu ya, salam Isra ya. Kita terbang jauh ya menuju di Taku-Taku ini Hong Kong kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Bekti sehat selalu, nggih sedaya salam Isra. Oke, terima kasih untuk di Taku-Taku, salam Isra juga untuk semuanya yang ada di sana dan semoga baik-baik ya di negeri rantau ya. Kalau kami di Sumatera namanya di negeri rantau atau di rantau orang. Begitu juga untuk sudah 3 atau 4 episode ini absen. Saudara kita juga ada di rantau di Abu Dhabi. Iya betul, Abu Dhabi ya. Saragi ya, lama nggak muncul ya, mungkin sibuk. Semoga sehat-sehat semua lah kalian yang ada di rantau orang, baik-baik di sana. Oke, dari di Taku-Taku kita lanjutkan Kang Mas Rio Anwar Kusuma ya, Jakarta Selatan hadir Gus. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Rio Anwar Kusuma dan salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di sana. Kemudian jagoan kita Aljus, Kang Mas Aljus, nyimak setelah bisa rehat sebentar sebelum lanjutkan kesibukan mencari pulus yang mulus. Gue ikut dong. Ya memang begitu. Kalau di Lampung sana ada kata-kata mutiara begini. Mafi fulus mampus. Ya, ditulis di mikrolet gitu. Mafi fulus mampus gitu. Ya semua memang pakai duit, nggak ada yang gratis ya. Orang mau dikubur aja pakai duit. Gue sudah bilang, dalam hidup itu nggak ada yang gratis. Jangan mengharapkan ada makan siang yang gratis ya, nggak bisa. Seperti channel ini juga pakai duit, nggak mungkin gratis. Ya, ini kemarin gue komplain sama yang punya wifi. Karena kalau ngunggah sulit sekarang, karena kan ini wifi-nya wifi RT RW ya. Artinya dipakai orang se-RT, se-RW, semakin banyak penumpang semakin lemot. Dulu gampang waktu masih di kontrakan yang lama. Sekarang enggak, dia muter aja. Bayangkan gue buru-buru ngunggah, laporannya 3 jam. Kemudian baru terunggah. Ya, sudah hilang waktu banyak 3 jam, bukan semenit 2 menit. Ya kalau dulu gampang, begitu unggah ya 5 menit, 10 menit selesai. Sekarang nggak muter. Akhirnya terpaksa gue beli paketan. Boros lagi, bayar wifi, bayar paketan. Karena kalau gue ngandalkan wifi nggak bisa. Dia muter kan. Gue kemarin sudah ngomong, gimana ini kok gini? Namanya orang bisnis. Dia bilang, aku disuruh pindah yang Mbps-nya lebih tinggi lagi. Ya artinya langganannya juga lebih mahal lagi. Duh, tak pikir ini duit itu duit, semua pakai duit. Emang nggak ada yang gratis. Karena aku boros, aku beli paketan. Dulu ada bunda kita ya, semoga Allah merahmatinya dan bisnisnya selalu sukses. Aluminium era baru yang dulu juga membelikan laptop untuk mengedit itu ya. Bunda kita pernah, aku disuruh pasang nanti bulanannya berapa, suruh laporan. Cuman gue bilang, enggak lah bunda, kenapa? Rumah masih ngontrak, pasang-pasang males gitu. Nanti aja kalau rumah sudah punya rumah sendiri gitu. Ya. Jadi dulu pernah disuruh pasang yang dipakai. Mungkin kalau dipakai sendiri itu bisa cepet ya. Ya ini RT RW. Dulu sebelum penumpangnya banyak, ya cepet. Sekarang ya muter gini terus. Jadi nggak ada yang gratis. Maka apa yang dilakukan oleh Kang Mas Aljus ini betul ya, mencari fulus yang mulus ya, fulus semua itu pakai duit, nggak ada yang gratis ya. Yang penting itu kita nggak apa-apa, orang Islam itu dianjurkan kok. Bahkan kalau bisa kan orang Islam kaya semua, finansialnya kuat semua. Tapi kan nanti kalau semua jadi kaya kan roda kehidupan nggak jalan. Ya,
roda kehidupan nggak jalan. Pernah gue diundang isi kajian ke Kayu Agung sebelum masuk kota Palembang, itu beberapa tahun yang lalu. Itu ada PP Muhammadiyah, undang tokohnya PP Muhammadiyah di sana, undang gue ngisi kajian. Sebetulnya yang nonton itu cucunya, gue ngisi kajian di Lampung, cucunya nonton. Mungkin cucunya laporan ke mbahnya yang tokoh Muhammadiyah tahun berapa? Tahun 60-an dia buka ahlas di sana, masuk ke Palembang. Akhirnya gue diundang sana gitu. Di sana itu roda kehidupan hampir mati. Bahkan mati. Karena apa? Orang kaya semua, karena mereka kan punya kebun karet. Semua punya kebun karet, siapa disuruh deres? Nggak ada yang mau. Orang sama kaya semua kok. Jadi gue masuk ke daerahnya itu gue kaget. Parabola di mana-mana, mesin cuci. Jadi kehidupannya sudah kehidupan modern semua. Gue berpikir, kan itu dari Kayu Agung masuk lagi. Di desa seperti ini kehidupannya sudah begitu. Mobilnya itu masih baru-barunya Innova. Jadi gue dijemput pakai Innova. Kenapa mereka sukses? Kebun karet. Dan harga karet saat itu bagus. Nggak tahu sekarang, gue kagak tahu. Karena petani itu kan panen harus 2 kali. Panen secara harafiah, benar-benar panen hasilnya. Dan panen juga harganya. Kalau salah satu ini nggak panen, nggak jalan tuh. Karetnya bagus tapi harga anjlok. Selesai sudah. Harga bagus tapi karetnya nggak keluar. Ya podo wae juga gitu. Nah di sana itu roda ekonomi hampir-hampir nggak jalan. Karena cari orang deres karet sulit. Bagaimana mau orang deres karetnya orang dia sendiri ya orang kaya kok. Karena kaya semua orang di sana. Akhirnya mencari tenaga dari luar daerah. Dan itu pun juga sulit. Nah, jadi sebetulnya kaya miskin itu ya sunatullahnya begitu. Kalau semua kaya, yang miskin siapa? Kalau semua miskin, kere, yang kaya siapa? Kalau nggak ada kaya dan miskin, nggak ada saling ketergantungan, roda ekonomi nggak jalan. Gitu. Ya, Islam itu sebetulnya menyuruh kita itu kaya. Karena apa? Fakir dan kafir itu tetangga dekat, mungkin saudara kembar itu, ya. Ya, seperti Kang Aljus cari pulus, silakan cari pulus. Silakan cari wanhar. Karena aku sudah jelaskan ina atau ina kal kausar ya. Wanhar ya, silakan cari cari kausar ya, bukan wanhar. Tapi jangan lupa sholawat, jangan lupa wanhar. Setelah kamu dapat, kamu cari pulus, dapat pulusnya banyak, jangan lupa gunakan untuk sholawat, untuk mendukung. Caranya apa? Wanhar, disisihkan. Kamu satu hari 10 juta, Allah nggak minta 10 juta semua, enggak. Sisihkan bagian dari 10 juta itu kamu wanhar, kamu sisihkan untuk sholawat, untuk mendukung. Ojo cocot mutok, cangkem mutok, moco sholawat, satu hari 1 juta kali, kamu anggap kamu sudah membela Islam. Nggak begitu. Jadi kalau ngaji ke aku tegas-tegas saja, sholawat bagi kita itu adalah tindakan. Bukan bacaan, jadi mantra dia kalau bacaan. Silakan Kang Mas, cari pulus yang banyak. Tapi ingat aturan dalam Islam seperti aku yang jelaskan. Ya, karena hidup ini tidak ada yang gratis, tidak ada. Ya, oke. Kemudian Bapak Abdul Muluk ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dari sedang dinyimak Gus, salam Isra. Semoga selalu diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah. Terima kasih. Iya Bapak, doa yang sama untuk Bapak sekeluarga di Deli Serdang. Semoga sehat selalu nggih, bersama istri tercinta, anak-anak dan cucu-cucu tercinta. Pak Abdul Muluk ya, sesepuh kita ya. Jadi Pak Abdul Muluk ngaji di sini. Ngaji kita itu sebetulnya fokus utamanya kan kristologi. Ya. Tapi ada juga ngaji yang Islamologinya, walaupun itu anti mainstream ya. Jadi artinya kita ngaji di sini tetap dapat 2 ya, Islamologi dan Kristologi gitu. Nah, untuk seperti Bapak Abdul ya, Bapak Abdul Muluk ini setelah ngaji di sini minimal dia sudah paham tentang Kristologi ya. Seberapa pahamnya itu tentu relatif, tapi ngertilah, nggak bodoh-bodoh amat. Nah, beliaunya bisa membekali anak, istri, cucu. Bisa menjelaskan, ini begini loh, ini begini. Sehingga terimunisasi, tidak mungkin menjadi murtad. Kalau sudah terimunisasi. Gitu loh.
ya, bisa menduduk perkarakan gitu. Oh ini begini nak, ya, ini begini dengan cucunya ya. Karena sekarang dunia kita dunia global. Cucu-cucu kita pegang handphone, dia bisa buka apa saja yang ada di virtual itu. Ada freedom faith, kebebasan beriman ya. Ada perdebatan, macam-macam lah. Cuman kalau kita sudah bekali, nggak masalah, dia akan imun. Ya, karena kita nggak mungkin menutup, sudah jangan global wes, nggak bisa. Ya, oke, itu untuk Bapak Abdul Muluk ya, salam mesra juga untuk semuanya yang ada di sana. Kemudian kita lanjutkan Kang Mas Juwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cirebon hadir izin ikut ngaji Gus. Oke, monggo silahkan. Selama akar batang buah belum selaras, maka hukum tidak bakal adil dan korupsi tetap merajalela. Contoh masyarakatnya Islam, negaranya Republik, hukumnya juntau. Bagikan akarnya kelapa, batangnya jagung, buahnya jeruk bali. Salam Isra. Salam Isra juga, terima kasih atas 3 merah hatinya. Apa yang disampaikan oleh Kang Mas Juwanto itu, itulah yang diajarkan oleh guru Al-Quranku, semoga Allah memberikan kesehatannya, yaitu Gus Hendy. Ini sepertinya apa yang disampaikan Kang Mas Juwanto ini sepele, tapi ini berat. Jangan main-main. Aku terpaksa lari ke sini ya, nggak apa-apa, kita mengalir aja ya nanti ke sini. Ya, yang namanya pohon kelapa ya, gue gambar pohon kelapa lah ya, karena paling gampang. Ya. Ini ya, pohon kelapa ini ya. Itu akarnya juga harus akar kelapa. Batangnya juga itu batang kelapa. Daunnya juga daun kelapa. Ini yang disebut pohon kelapa. Pohon itu sering digunakan perumpamaan, nanti buka surat Ibrahim. Ya, bagaimana iman yang baik, kehidupan yang baik itu bagian pohon yang tinggi menjulang, akarnya masuk ke dalam. Sebaliknya nanti ada digambarkan dengan pohon yang tidak mengakar gitu ya. Jadi ketemu diksi pohon, ketemu diksi buah di dalam Alkitab, baik itu perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir, hati-hati. Itu bahasa sastra. Makanya yang jadi masalah dalam dunia kekristenan ketika dogma yang dibangun Paulus tentang konsep dosa waris itu berawal dari pemahaman yang salah tentang buah. Ini teman-teman Kristen biar tahu. Gue sudah bahas itu di Surabaya. Kalau ada yang kurang puas dengan gue, bikin seminarnya, bikin dialognya. Undang gue, nanti gue jelasin. Dan di sana kita bertempur, di sana kita bertarung secara pemikiran. Bahwa kata buah di perjanjian lama itu bukan seperti buah duren. Itu buah pohon pengetahuan. Lu cari sampai mampus, nggak akan ada buah pohon pengetahuan. Karena itu metafora, bukan harafiah. Gitu loh, dipahami secara harafiah. Kacau. Kenapa nggak mau dipahami metafora? Karena mereka nanti akan terjebak. Kalau buahnya metafora, maka dosanya juga metafora. Artinya nggak ada dosa waris itu. Gitu loh. Cuman kan karena buah itu, kan kamu lihat di awal-awal episode Adam itu, di kitab Perjanjian Lama, itu kan tentang buah yang terlarang. Ya, nanti disebut di situ adalah buah pohon pengetahuan, dilarang itu, maka disebut buah yang terlarang. Nanti itu kalau dalam lagu itu kan ada yang digubah oleh Iting atau siapa, dulu dipopulerkan oleh Anita Sarawak. Tragedi buah. Musiknya alunannya brass ya, itu brass itu kalau kamu tahu bukan almarhum Gito itu apa ya dulu nama grupnya ya, semoga Allah merahmati tidur panjangnya karena dia menutup kehidupannya dengan sesuatu yang sangat baik ya, walaupun masa lalunya seperti itu ya. The Rollies itu musiknya brass itu, ada trompet, ada hampir ke
reggae nggak juga ya. Ya begitulah, aku nggak bisa jelaskan dengan kata-kata. Kamu ketika jadi Rollies itu musiknya brass. Ya, tapi itu pertama kali gue kalau nggak salah dengar itu yang mempopulerkan Anita Sarawak. Yang sempat dinikah sama Bruri Peso 5 yang dia masuk Islam tapi akhirnya Bruri murtad lagi sampai matinya. Ya, Anda Sarawak juga mana mau dikawin sama orang kafir kan ya enggak mau. Begitu kafir ya mending pisah aja. Itu tragedi buah apel itu. Itu episodenya dari kitab Kejadian ya di Perjanjian Lama karena dipahami buah secara harafiah. Padahal kalau kita berbicara buah dan pohon hati-hati. Di Al-Qur'an surat Ibrahim itu kan diperumpamakan pohon. Yang disampaikan oleh Kang Juwanto Anto, itulah yang disampaikan guru Al-Qur'anku, semoga Allah memberikan kesehatan pada beliau, ya Gus Hendi, tentang kalau kita jadi pohon itu jadi pohon yang benar. Kalau pohon kelapa ya akarnya kelapa, ya batangnya ya kelapa, daunnya ya kelapa, insya Allah buahnya buah kelapa. Bukan seperti lagu semangka berdaun sirih. Kacau. Ini kelapa. Ini perumpamaan, jangan lu pahami harafiah. Aktualnya bagaimana? Islam itu ibarat pohon. Gitu loh. Baca nanti di surat Ibrahim, ya. Kalau akarnya dia dikatakan Islam, kalau akarnya itu ya Islam, batangnya ya Islam, daunnya ini ya Islam. Insya Allah nanti berbuah tentang kebaikan, yaitu buahnya buah yang Islami, gitu loh. Yang jadi masalah akarnya Islam, nanti batangnya kafir, daunnya kafir, nggak mungkin akan membuahkan yang Islam, nggak mungkin. Jadi kalau you sudah ngaku Islam, lu Islam kafah total. Akarnya ya Islam, batangnya Islam, daunnya Islam, insya Allah buahnya Islam. Ini berat kajian ini. Sementara kita enggak. Kita itu Islam itu kebanyakan kalau dua saja Islam itu ya. Ketika dia mau menikah, sama dia mampus nanti, mau mati itu. Mati itu sudah mati itu Islamnya di situ tok dia. Mau menikah, qabil tu nikah, undang wali-wali Islam sudah. Nanti kehidupan rumah tangganya ya amburadul. Nah, nanti dia mau mampus, mau mati, baru Islam dikapani. Itu aja. Dia tidak Islam secara keseluruhan. Makanya itu korupsi itu selalu merajalela. Walaupun dia sholat. Karena dia anggap sholat itu hanya di dalam masjid. Padahal ada sholat virtual, ada sholat ada sholat horizontal, ada sholat vertikal, ada sholat horizontal. Sholat ke atas bagaimana, sholat ke bawah. Kalau kita nggak di dalam masjid, ya lihat jelas saja lah di dalam masjid lu soleh. Masalah gue, yang gue ajukan ke lu itu kalau di dalam kantor soleh kagak. Kalau lu soleh nggak mungkin maling duit rakyat, nggak mungkin jadi koruptor. Lu lihat yang sekarang jadi koruptor, apa itu orang susah? Yang terakhir ini digeledah di rumahnya saja itu ada uang cash 30 miliar. Coba. Gue tersenyum. Kok bisa ya orang hidup seperti itu ya? Apakah dia kira dunia itu akan dia peluk selamanya? Gue sih ngomong begini bukan berarti karena gue susah, mau bikin rumah aja terpaksa tertunda karena dananya belum cukup. Enggak begitu. Gue ajak lu berpikir rasional. Sampai kapan itu harta mau dia klonin? Sampai kapan? Bukankah harta yang kita bawa itu harta yang kita gunakan di jalan Allah? Ini 30 miliar cash didapatkan di rumahnya. Berarti kan dia bukan orang susah. Jadi koruptor-koruptor itu lu pikir orang susah? Enggak. Kalau koruptor-koruptor itu orang susah, secara hukum memang salah, tapi gue masih maklum. Karena mungkin untuk beli susu nggak ada, anaknya nangis, istrinya juga susah.
Beli beras nggak ada, bayar listrik nggak ada, sementara semua nggak ada yang gratis, terus dia melakukan kejahatan, korupsi misal, gue bisa maklum. Meskipun itu tetap aja salah, tapi gue bisa maklum. Ah sudahlah, maklum lah. Lah ini yang korupsi itu bukan orang susah kok. Bagaimana lu bilang susah di dalam rumahnya ada 30 M? Bukan 1 M, 2 M. Kita mau cari 100 juta, 200 juta aja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, itu juta. Belum M ya, ini M 30 M cash. Karena apa? Karena tidak seperti pohon. Kalau pohon, pohon itu ngaku Islam, ya, akarnya Islam, batangnya Islam, daunnya juga Islam. Insya Allah buahnya Islam. Lalu akarnya Islam, nanti batangnya sudah kafir. Jadi orang itu berpikir tentang hidup enak. Ya nggak apa-apa sih, tapi cobalah sekali-kali merenung. Pernah nggak kamu berpikir nanti supaya matimu itu enak? Supaya engkau mendapatkan panggilan kesayangan dari Gusti Allah Agung, hai nafsul mutmainah hirji'i. Itu nggak sembarang orang dipanggil begitu. Kalau lu bajingan nggak mungkin dipanggil begitu. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Kan kita ingin dipanggil dengan panggilan kesayangan oleh Allah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi berat yang disampaikan oleh Kang Mas Juantoanto kelihatannya sepele. Tapi itu kajiannya berat dan gue hanya kasih anu aja ya, kisi-kisinya seperti ini. Kalau pohon kelapa ya akarnya kelapa, batangnya kelapa, daunnya kelapa. Kalau lu ngaku Islam, ibarat pohon, akarnya Islam, batangnya Islam, daunnya Islam, insya Allah berbuah Islam. Gitu ya. Kalau dijelaskan secara rinci ya nanti oot dia ya. Oke. Waktu kita sudah limit, sudah hampir 1 jam. Aduh. Oke, supaya aku nggak punya utang, aku baca cepat ya. Gitu ya Kang Juantoanto ya. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Cirebon. Kemudian Kang Mas Sahran Gipari menyimak setelah tayang, oke, sambil ngopi pagi ditemani mentari yang hangat. Mantap. Oke, soleha kita Rahani Junaidi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mungkin Tuan Guru walau dia tahu tapi pura-pura nggak tahu. Kalau nggak mau, nggak. Solehaku yang cantik, ya, jangan disingkat-singkat ya. Aku nggak ngerti baca disingkat-singkat. Ini bukan hanya untuk Rahani, untuk semuanya ya. Jangan disingkat. Gue ini bukan anak gaul. Bukan masa-masa gaul. Gue nggak ngerti disingkat-singkat. Gue mau baca gimana? Tulis saja yang jelas gitu loh. Goblok kabeh. Tulis yang jelas gue supaya enak bacanya. Gini singkat-singkat gue nggak ngerti apa maksudnya. Sekis. Memang persaksian sholat menjadi syarat yang penting dalam agama Abrahamik. Ya. Bahkan Allah telah berfirman dalam surat Toha ayat yang ke-18. Sungguh aku ini Allah, tidak ada ilah ya sesembahan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Oke, terima kasih untuk Oskis. Nah, kalau gini kan enak bacanya, nggak disingkat-singkat. Apa sih untungnya nyingkat-singkat gitu? Iya, kalau dulu kita bukan WA. SMS itu kan karakternya terbatas. Supaya dia cukup, dia singkat-singkat itu ada nalarnya gitu loh. Kenapa disingkat? Karena kalau ditulis lengkap, dia memenuhi batasan karakternya nggak bisa. Kalau gini kan kamu mau nulis sakarape udelmu kan ya bisa saja. Ngapain juga disingkat-singkat. Ya. Ini berlaku untuk semua loh ya. Ojo disingkat-singkat. Gini Oskis ya. Gue nggak sempat baca, ada 17 komen di bawahnya. Itu nanti yang jadi masalah itu yang terakhir ya. Tentang mengingat. Itu sebetulnya zikir itu kurang begitu tepat kalau diterjemahkan mengingat. Yang tepatnya itu mengingat dengan kesadaran. Nah, itu baru tepat. Itu zikrullah. Ya.
Mengingat dengan kesadaran, tapi poinnya di kesadaran. Misalkan begini, ya nggak apa-apa, gue jelasin terhadap Oskis nggak apa-apa, dia Kristen Tauhid ya. Nggak apa-apa juga kan, penjelasan ini bisa untuk yang lain. Kita sedang, apa ya, sedang, ya katakanlah pebisnis ya. Pebisnis, dia sedang hitung-hitung keuntungannya. Dia ingat, ya, oh dulu gue pernah diingetin ngaji di Gus Beti bahwa kita disuruh sholawat. Tapi dia kagak sholawat. Tapi dia ingat toh. Nah, bukan itu zikir. Zikir itu ingat dengan kesadaran. Artinya dia melakukan apa yang dia ingatkan. Nah itu zikir. Bukan sekedar ingat saja. Ingat, semua orang ingat. Ya. 5 kali sehari maksud gue ya. Homsa sholawatin fil yaumin walailatin, terus dipanggil adzan. Orang ingat. Ada adzan dia ingat. Oh itu panggilan sholat. Tapi apakah semua orang sholat? Kesadarannya nggak ada. Jadi kata zikir itu nanti kalau kita tarik ke original teksnya kan ada zikirnya itu ya. Kalau diterjemahkan mengingat itu ya bukannya salah, cuman kurang tepat gitu ya. Itu harusnya mengingat dengan kesadaran gitu ya. Karena banyak orang ingat tapi dia nggak sadar seperti tadi ya. Banyak orang tahu, oh sudah ngaji di Gus Beti diingatkan ya, bersolawat ya, dia ingat dan dia memegang keuntungan katakanlah 1 bulannya 10 juta keuntungan. Dia ingat itu tapi dia tidak lakukan. Nah itu namanya bukan zikir. Kalau dia ingat, dia lakukan sholawat, nah itu zikir. Karena apa? Ada kesadaran di dalamnya. Oke, itu untuk Oskis. Kemudian untuk Kang Mas Wahyudi Junaidi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apakah Kristen termasuk Samawi? Setahu saya agama Samawi itu Yahudi, Nasrani, Islam. Meskipun Kristen pecahan dari Katolik, Katolik pun juga nggak masuk Samawi. Dan Isa sendiri juga nggak mengajarkan dan hanya mengajarkan Nasrani. Mohon pencerahannya Gus. Salam Isra. Ya, gini Mas. Ini menjelaskan ini juga nggak cukup. Ini kalau dijelaskan dia akan menjadi satu video tersendiri, gitu ya. Ya, intinya sih begini. Setiap orang itu awalnya beragama Samawi. Ya. Gue ngomong aja lah ya, nanti kalau ditulis lama. Karena kapan-kapan kita bikin videonya sendiri. Tapi kalau kamu lihat abrogasi, penjelasanku tentang tidak semua nabi Islam, tapi semua nabi Muslim, itu ada gambarannya. Begini. Terpaksa gue nulis juga ya. Agama, dulu gue membaginya begitu. Agama itu dibagi 2. Ternyata enggak. Ya. Kan begini, Samawi, Ardi. Nduk, udah berangkat, udah siap? Samawi itu langit. Ya, langit Samawi. Jadi sama, bahasa Arabiun, Ibraniun sama. Ya. Samawi ya, itu langit. Nanti Ibraniun itu sering menyebut gini. Samayim. Ini langit. Ini bisa langit-langit, bisa keagungan langit itu sendiri. Akhiran im itu bisa 2 kemungkinan, bisa dia majestic, bisa plural. Samayim. Nah, samayim itu berarti langit yang agung, kita lihat ke atas itu, atau langit-langit. Ya, boleh. Cuman yang jadi masalah nanti kalau Eloh, itu juga kata dasarnya Eloh. Saudara Yahudi kita sering menyebut Elohim. Nah, apakah itu Allahnya banyak? Nah, itu sudah aku jelaskan ya, videonya silahkan lihat. Ya, jadi aku nggak menjelaskan itu lagi. Ya, ada Samayim, ada Elohim, akhiran im dalam bahasa Ibrani itu gimana? Itu sudah aku jelaskan. Videonya lihat sendiri di sana supaya nggak goblok. Ya, oke. Samayim itu artinya sama, dari atas. Ya,
Artinya pewahyuan, dari dia top down, dari atas ini ke bawah. Langit Gusti Allah Agung ya ke bawah, pewahyuan. Itu sama. Langit ini ardi, bumi, dia bottom up, dari bawah dia ke atas. Ya. Jadi di sini diberi dia di sini diberi, di sini mencari. Apa bedanya diberi dengan mencari? Kamu diberi duit, kamu pasti punya duit karena diberi. Tapi kamu mencari duit, bisa ketemu, bisa enggak sama itu duit. Ya. Jadi agama itu secara global ada samawi, ada ardi. Ada agama langit, agama bumi. Tapi nanti di tengah perjalanan ternyata enggak sesederhana ini. Ada kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga, ya. Awalnya dia samawi, terkontaminasi dengan ardi, maka disinilah samawi plus ardi. Itulah gunanya diturunkan nabi berikutnya, nabi berikutnya, nabi berikutnya. Kalau yang sana sudah nyeleweng dari sekian ratus abad, diluruskan lagi dan datang nabi lagi. Karena sudah menjadi samawi plus ardi. Begitu seterusnya. Seperti kemarin kan kita gambarkan kan begini. Nih. Ya. Nih. Dimulai oleh Kanjeng Nabi Adam membangun peradaban nur. Segini. Setelah ditinggalkan, lama lagi turun ke hadapan dulumat. Maka Allah turunkan Nabi lagi membimbing kita ke peradaban nur. Nanti dulumat lagi gitu. Nah, sekarang kita ada di mana? Kita ada di nur atau ada di dulumat? Pikir sendiri, otakmu buka supaya ngerti. Waktu nggak cukup, aku harus ngantar si Dok Ranti. Tapi intinya begini ya. Ini nggak bisa dijelaskan secara singkat, nggak bisa. Tapi ini introduction saja lah ya. Ya. Ini yang terakhir dari orang asing. Terima kasih ya sudah dinukilkan hadis, yaitu begini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seseorang laki-laki berkata kepadanya, ya Rasul, beruntunglah bagi orang yang melihatmu dan yang beriman kepadamu. Ya, beliau menjawab, beruntunglah orang yang melihatku dan beriman kepadaku, kemudian beruntunglah, kemudian beruntunglah, kemudian beruntunglah bagi orang yang beriman kepadaku padahal ia tidak melihatku. Ya. Kita ini kelompok yang itu. Kita tidak melihat tapi kita beriman. Ya, karena penglihatannya bukan lagi penglihatan yang ini. Nggak bisa, karena kita tidak hidup di zaman kita menggunakan penglihatan yang ini. Dalam konteks hadis ini, penglihatan yang ini. Ya, oke, terima kasih untuk orang asing. Sebetulnya ada lagi hadis yang begini. Kalau yang melihat dengan yang ini, itu disebut sahabat. Tapi kalau yang penglihatan ini, itu disebut saudaraku. Ada hadis yang begitu ya. Hampir sama substansinya dengan ini ya. Justru kita nggak masuk ke sini ya. Nggak apa-apa, aku kasih PR dulu kalian ya. Intinya kan bolehkah Allah dan Rasulnya itu dipisahkan ya. Maka baca, pelajari dulu ya Quran surat, sebentar Dok ya. Itu keluar dulu kamu sebentar. Kamu lihat ini masuk nggak? Karena ini di bawah. Pelajari dulu Quran surat 4. Sebentar. 459 ya. Ini kamu ini ada beberapa ayat tapi ini aja dulu nggak apa-apa, nanti ini karena ini sepertinya ada berulang ini berapa kali ya. Kan sudah pernah kita bahas ini ya. Atau aku yang salah lihat. Gini aja wis. Intinya kamu pelajari dulu ya.
Quran surat 459. Nanti itu untuk menjawab ini, syahadah ini, boleh nggak Allah dan Rasulnya itu dipisah? Ya, kamu belajar dulu karena waktunya nggak ada. Dan setelah aku baca komen kalian itu nggak ada yang membahas tentang kesaksian. Maka aku anggap kalian sudah ngerti, sudah pinter, nggak perlu aku menjelaskan apa yang disaksikan dan metodologi apa yang digunakan untuk menyaksikan. Ya, karena komennya nggak ada, berarti kan dapurmu is pinter kabeh. Tapi kalau pinter ternyata goblok, ya nggak ngerti aku. Karena nggak ada yang membahas kesaksian. Komennya kan nggak ada, itu aku udah baca. Ya, oke. Sampai di sini dulu pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu. Ya, dibingkai dalam keindahan imanmu, letakkan dalam hatimu yang paling dalam setelah rasionalismu bekerja. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, berikutnya semoga kita mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Matur nuwun, terima kasih. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.